Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kabar kalian baik-baik saja dan masih tetap semangat mengikuti mata pelajaran Ibu. Oke nak? Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk materi SKI kali ini kita sudah berada di bab 4 ya nak, yaitu materinya adalah membahas tentang nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. Nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. Nah, kita simak ya kompetensi dasarnya. 1.4 menghayati nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. 2.4 yaitu mengamalkan sikap kritis, toleran, dan santun. 3.4 menganalisis nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. Yang 4.4 yaitu mengklasifikasikan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. Selanjutnya, amatilah gambar-gambar di bawah ini. Yang pertama yaitu kearifan lokal memperkokoh karakter bangsa. Yang kedua yaitu ada gambar tentang tahlilan. Nah, tahlilan ini yang ketiga yaitu tentang grebek maulid. Gambar yang keempat yaitu tentang prosesi nyadran. Gambar yang kelima yaitu tentang hadroh dan gambar yang terakhir atau yang keenam yaitu tentang tingkeban 7 bulanan itu. Nah, buka cakrawala. Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang berisi aturan dan tata nilai untuk segala manusia yang masih hidup di alam dunia agar terhindar dari kesesatan. Dengan menerapkan ajaran Islam, manusia dapat mencapai kedamaian, kemuliaan, keselamatan, kesejahteraan, aman, sentosa, bahagia, serta meraih kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat kelak. Hal tersebut disebabkan manusia mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai abdillah, imaratul fil ardi, dan khalifatul Allah. Manusia sebagai hamba Allah yang senantiasa harus patuh untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Manusia juga berperan sebagai pemimpin di dunia yang kelak ditanyakan tentang kepemimpinannya, baik untuk dirinya sendiri, keluarganya, ataupun sebagai pemimpin umat. Manusia di dunia ini berperan sebagai pengganti Allah, dalam arti diberi otoritas atau kewenangan oleh Allah dalam kemampuan untuk mengelola dan memakmurkan alam ini sesuai dengan ketentuan Allah dan untuk mencari ridhonya. Dari ketiga fungsi diciptakannya manusia di alam ini, manusia mampu mengembangkan daya pikir, cipta, rasa, dan karsa yang mampu mewujudkan karya dan tatanan nilai dalam bentuk budaya atau peradaban. Hal tersebut pada gilirannya akan bermuara pada sa'adatul darain, terwujudnya dua kebahagiaan, yaitu di dunia dan di akhirat, yang sering diimplementasikan dalam doa harian, fit dunya hasanah wa fil akhiratil hasanah. Implementasi nilai-nilai Islam di masyarakat. Sebagai pedoman dasar, Islam mengatur seluruh sisi kehidupan manusia tanpa dibatasi tempat dan zaman. Ya, siapa saja itu berhak ya. Nah, Islam tidak hanya berlaku untuk bangsa Arab meskipun diturunkan di Jazirah Arab. Oleh karena itu, nilai-nilai Islam harus mewarnai segala aspek kehidupan. Berbagai macam pengejawatan atau perwujudan nilai-nilai Islam dalam masyarakat di Indonesia mengalami proses sejarah yang panjang.
usaha membumikan atau melestarikan nilai-nilai Islam jejaknya masih tampak jelas sampai saat ini. Implementasi nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, misalnya penggunaan nama-nama hari dalam penanggalan, yaitu Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nama-nama orang seperti Ahmad, Muhammad, Abdullah, Abdurrahman, dan lain-lain. Pemakaian perhitungan bulan-bulan Hijriah untuk kegiatan ibadah keagamaan dan lain-lain. Penggunaan kosakata bahasa Arab seperti syukur, selamat, salam, kurban, kawan, karib, dan sejenisnya dalam bahasa pergaulan sehari-hari. Bahkan idiom-idiom Arab itu pun sampai memberikan kontribusi pada lembaga formal kenegaraan seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Mahkamah Konstitusi, dan lain-lain. Begitu pula penyerapan kosakata bahasa Arab ke bahasa baku atau formal seperti rakyat, masyarakat, wilayah, dan seterusnya. Dakwah Wali Songo dilakukan dengan cara sangat arif dan bijaksana. Wujudnya tidak jarang bahasa lokal digunakan untuk menggantikan istilah-istilah bahasa Arab, seperti penyebutan istilah Gusti Kang Murbening Jumbadi untuk menggantikan sebutan Allahu Rabbul Alamin. Kanjeng Nabi untuk menyebut Nabi Muhammad SAW, Susuhunan untuk menggantikan sebutan Hadratus Syekh, Kiai untuk sebutan Al-Alamin, guru untuk menyebut Al-Ustadz, dan murid untuk Se'alik. Semua itu dilakukan dengan tujuan kemaslahatan masyarakat secara umum. Nah, selanjutnya, kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. Kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia itu sangat banyak. Di antaranya yaitu ada tahlilan, pengajian, surnan, sunatan, cucurak, rakat pase, grebek maulud, balimun, nyadran, sekaten, tingkeban, lebaran ketupat, peringatan hari besar Islam, tembuyi, takbiran, tahlilan, sunatan. Nah, dari semua ini itu termasuk ke dalam kearifan lokal dari berbagai suku yang ada di Indonesia. Jadi banyak lingkupnya ya, Nak, ya. Kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia itu banyak banget ya, Nak. Ada kearifan lokal di Madura, kearifan lokal di Sunda, kearifan lokal di Melayu, kearifan lokal di Bugis, dan kearifan lokal di Minang. Nah, itu semua akan kita bahas juga di pertemuan selanjutnya. Oke, Ibu akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.